Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Chelsea Davina dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya. Pada hari ini, saya akan memenuhi tugas pada mata kuliah Teori Administrasi Publik dengan dosen pengampu Ibu Dian Anggraini, SIP MSI, dengan topik perkuliahan Paradigma Administrasi Negara ke Administrasi Publik. Baiklah teman-teman, jika kita berbicara tentang administrasi publik pada hari ini, sebenarnya kita telah melihat perjalanan panjang dari ilmu pemerintahan. Ilmu ini lahir dari proses yang panjang dan tentunya tidak instan. Ia berkembang dari apa yang dulu disebut, yaitu administrasi negara. Namun, pada saat ini telah berubah menjadi administrasi publik karena sifatnya yang lebih modern dan lebih dekat dengan masyarakat. Secara umum, perubahan nama ini terjadi karena adanya tuntutan dan perubahan zaman yang terjadi secara terus-menerus, yang dahulunya masyarakat hanya menuntut pemerintah untuk mengatur dan menjalankan sebuah aturan saja, tetapi pada saat ini, masyarakat menuntut untuk mendapatkan proses layanan yang cepat, transparan, dan juga bersifat partisipatif. Administrasi negara berkembang pada akhir abad ke-19 yang diperkenalkan oleh Woodrow Wilson. Wilson menekankan bahwa politik dan administrasi harus dipelajari secara ilmiah agar pemerintah dapat menjalankan tugas dan menjalankan kebijakan tersebut secara efektif. Di sini, Wilson menekankan untuk melakukan pemisahan antara politik dan juga administrasi. Politik hanya bertugas sebagai pembuat kebijakan saja. Setelah kebijakan dibuat, maka kebijakan tersebut dijalankan oleh orang-orang administrator atau dalam hal ini bagian administrasi. Inilah yang disebut Wilson dalam konsep dikotomi politik dan konsep administrasi. Wilson juga menerangkan bahwa pemisahan ini antara politik dan juga administrasi bertujuan agar orang-orang birokrat dapat menjalankan tugasnya secara netral dan juga tidak terlalu dipengaruhi oleh kepentingan politik, serta diharapkan orang-orang birokrat ini dapat bekerja secara rasional, bukan semata-mata untuk kepentingan politik maupun golongan. Pada masa OPA, masyarakat bukan sebagai subjek utama dalam pelayanan publik, dikarenakan pemerintah hanya fokus pada bagaimana kebijakan dijalankan dan bagaimana cara agar stabilitas administrasi itu tetap terjaga. Nah, di sini seiring dengan perkembangannya waktu, paradigma OPA mendapat kritikan dari banyak orang. Banyak orang yang berasumsi dan juga menilai bahwa OPA ini terlalu kaku dan struktur birokrasinya itu terlalu hierarkis sekali, sehingga membuat pemerintah menjadi lambat dalam memutus kebijakan. Yang seharusnya keputusan sudah selesai dalam waktu 2 minggu dikarenakan adanya struktur hierarki tadi, sehingga memakan waktu jauh lebih banyak dari itu. Yang kedua, kurangnya responsif atau tidak cepat tanggap dalam menangani kebutuhan serta tuntutan masyarakat. Dan yang ketiga, terlalu prosedural, yang seperti tadi, tingkatan hierarkinya terlalu kaku dan juga menyebabkan sistem birokrasinya itu menjadi berbelit-belit. Nah, contoh sederhananya yang sering kita lihat itu apabila kita mendapatkan pelayanan administrasi itu sangat dipersulit sekali hingga berbelit-belit serta memerlukan waktu yang banyak dalam proses penyelesaian administrasinya. Pada pertengahan abad ke-20, para akademisi ternyata mulai menyadari bahwa administrasi negara ini seharusnya tidak hanya mementingkan birokrasi pemerintahan saja, tetapi juga harus memperhatikan bagaimana hubungan pemerintah dengan masyarakat itu terjalin dengan baik. Dari sinilah muncul administrasi publik. Administrasi publik tidak hanya membahas tentang struktur birokrasi pemerintah saja, tetapi juga mencakup pelayanan publik, kebijakan publik, partisipasi masyarakat, serta bagaimana hubungan negara ataupun pemerintah dengan warga negaranya.
Sehingga fokusnya mulai bergeser dari yang dulunya state-centered atau berfokus pada negara, sekarang bergeser menjadi public-centered yang artinya itu memfokuskan pada masyarakat ataupun pada publik. Nah, selanjutnya, setelah mengalami perubahan tersebut, muncullah sebuah paradigma yang dikenal sebagai New Public Administration atau NPA. NPA muncul pada tahun 1960-an yang ditandai karena adanya terlalu fokus terhadap efisiensi birokrasi, tetapi kurang memperhatikan nilai keadilan sosialnya. Nah, dalam paradigma ini, para tokoh administrasi publik mulai menekankan bahwa pemerintah harus memperhatikan isu-isu seperti kesetaraan sosial, distribusi pelayanan publik yang adil, serta kesejahteraan masyarakatnya. Paradigma NPA ini lahir karena pada saat itu konteks sosial yang terjadi karena adanya gerakan hak sipil, banyaknya terjadi ketimpangan sosial, serta tuntutan demokrasi yang lebih luas. Nah, dengan munculnya NPA ini, administrasi publik mulai dipandang sebagai alat untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih adil dan juga transparan. Kemudian yang ketiga, itu ada muncul namanya paradigma New Public Management. New Public Management muncul sekitar tahun 1980-an. Nah, NPM ini berkembang karena banyaknya negara yang mengalami kritik terhadap birokrasi pemerintahan yang dianggap terlalu besar, tidak efisien, lambat dalam memberikan pelayanan. Nah, NPM hadir sebagai solusi yang mengusulkan agar pemerintah kita mengadopsi prinsip manajemen sektor swasta. Jadi, pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta agar pelayanan yang diberi kepada konsumen, dalam hal ini masyarakat, itu bisa memuaskan ekspektasi si konsumen tadi. Nah, dalam pendekatan NPM ini, pemerintah mulai menggunakan konsep yang namanya manajemen kinerja, efisiensi organisasi, kinerja pegawai, orientasinya pada hasil, serta kompetisi dalam pelayanan publik. Nah, NPM memandang kalau kita sebagai masyarakat itu sebagai customer atau pelanggan dari layanan yang diberikan oleh pemerintah. Contohnya bisa kita lihat dalam berbagai inovasi pelayanan publik, misalnya pelayanan satu pintu, MPP atau mall pelayanan publik, digitalisasi layanan pemerintah, sistem evaluasi kinerja pegawai, dan juga misalnya ada bangunan atau infrastruktur yang dinikmati oleh publik tapi itu berbayar. Salah satunya ada jalan tol, yang dimana jalan tol itu pihak pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta, pemerintah sebagai pemberi regulasi ataupun izin, si swasta, pihak swasta yang menjalankan proyek tersebut. Di sini pemerintah akan meminta masyarakatnya untuk membayar apabila ingin mengakses layanan tersebut dengan membayar e-tol atau mengisi kartu e-tol tadi. Nah, itulah bentuk dari NPM yang sering dan banyak terjadi di Indonesia. Selanjutnya ada New Public Service, yang dimana ini muncul tahun 2000-an. Ini muncul karena ada kritik terhadap paradigma New Public Management, yang dimana para akademisi berpendapat kalau pemerintah tidak bisa disamakan semua dengan perusahaan swasta. Yang NPS ini dikembangkan oleh Janet V. Denhart dan Robert B. Denhart. Paradigma NPS lebih menekankan bahwa pemerintah seharusnya tidak hanya mengelola masyarakat, tetapi melayani warga negaranya. Dalam paradigma NPS, masyarakat tidak lagi dipandang sebagai pelanggan, tetapi citizen atau warga negara yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Nilai utama dalam New Public Service ini adalah demokrasi, partisipasi publik, transparansi, akuntabilitas. Nah, contohnya bisa kita lihat dalam berbagai bentuk partisipasi, misalnya dari musyawarah perencanaan pembangunan, keterbukaan informasi publik, apalagi di ruang digital seperti saat ini, serta kolaborasi antara pemerintah dan juga masyarakat.
Nah, teman-teman, dari penjelasan tadi, kita bisa melihat bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan dari administrasi negara ke administrasi publik. Tentunya yang pertama, adanya perubahan tuntutan. Seperti yang kita tahu, tuntutan orang zaman dulu itu berbeda dengan tuntutan orang di zaman sekarang. Yang kedua, ada pengaruh globalisasi. Di sini, pemerintah harus terus belajar dan terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kita tidak boleh menutup diri dari hal-hal yang baru. Kita seharusnya harus belajar dan terus berkembang sesuai dengan generasi dan juga sesuai dengan perkembangan zaman di era sekarang. Yang ketiga, adanya perkembangan teknologi. Tentunya dengan segala hal yang berbau digital, itu akan membuat masyarakat berharap untuk mendapatkan pelayanan yang cepat, efisien, dan tidak berbelit-belit. Serta yang keempat, kompleksitas masalah yang belum teratasi. Misalnya masalah kemiskinan yang belum teratasi dengan baik, masalah lingkungan, masalah ketimpangan sosial, serta masalah-masalah sosial lainnya yang tentunya ini tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah saja. Diperlukan kolaborasi dari berbagai aktor untuk menyelesaikan masalah yang kompleks ini. Itu dia penjelasan mengenai materi paradigma administrasi negara ke administrasi publik untuk memenuhi tugas pada mata kuliah teori administrasi publik. Saya Chelsea Davina pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, baik itu kesalahan kata maupun kalimat. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.